Ngopi. Ngopi sejak dulu selalu menjadi tradisi. Apalagi saat ini di kala pandemi. Tradisi yang akan terus banyak memberi arti kemanapun engkau akan pergi. Apalagi ngopi di sini tidak sendiri. Akan ada banyak yang menemani. Karena ngopi di sini adalah ngobrolin inspirasi. Selamat datang Anda semuanya di podcast kami, Ngopi bareng Coach Chris. Ngobrolin inspirasi. Inspirasi apa aja? Inspirasi kehidupan, inspirasi pekerjaan, inspirasi bisnis, inspirasi usaha. Apapun akan menjadi topik obrolan kami. Oleh karena itu, sahabat Akademika Indonesia semuanya, jangan lupa terus ikutin acara Ngopi. Ngopi bareng Coach Chris. Ayo kita ngopi. Oke, selamat pagi sahabat Akademika Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sekarang saya berada di cafe sejuk, di mana pagi-pagi weekend tuh kadang-kadang saya sering di sini, terutama kalau habis olahraga. Tapi pagi ini ngopi saya istimewa karena saya ditemanin orang istimewa. Wah, pasti penasaran siapa dia gitu ya. Beliau ini adalah salah satu tokoh sertifikasi yang ada di Indonesia, termasuk saya sebagai trainer itu juga berkat olahan beliau nih. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sambil ngopi bareng tentunya untuk ya kita obrolin tentang apa tuh sertifikasi dan bagaimana kegunaannya dan seterusnya. Pengen tahu siapa teman saya? Kita langsung kepada Coach Felix Saputra. Apa kabar, Coach Felix? Halo, Coach Chris. Luar biasa nih. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih saya diundang. Waduh, senang sekali sahabat Akademika Indonesia. Ini yang saya bilang tadi. Beliau ini kalem-kalem tapi luar biasa. Ilmunya banyak. Masih banyak yang berproses sertifikasi ini, Coach. Masih, Coach. Kemarin terakhir kita ada namanya RCC ya. RCC? Apa itu RCC ya? RCC itu Recognize Current Competency ya. Oke. Para sahabat semua ya. Recognize Current Competency. Jadi teman-teman yang sudah pernah disertifikasi, kan ada masa berlakunya nih. Iya, ini ya. 3 tahun 3 lah. tahun. Oh, 3 3 tahun. 3 tahun. Nah, ini sudah menjelang akhir masa lisensinya. Oke. Sehingga perlu pembaruan. Refreshment ya? Refreshment. Oke, kalau di banking itu BSMR biasanya yang di refreshment. Tapi ternyata sekarang sudah bukan menjadi satu rahasia umum lagi ya, Coach ya. Semua profesi itu harus disertifikasi ya. Betul. Ini yang menjadi concern gitu ya. Seberapa penting sih, Coach, sebenarnya tentang sertifikasi ini? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya, Coach ya, pertanyaan menarik karena banyak yang masih mikir apa iya perlu saya disertifikasi dan seterusnya gitu. Kan kita udah experience panjang nih, masa sih perlu disertifikasi lagi gitu ya? Betul. Nah, cuma baliknya pada akhirnya adalah yang jadi pertanyaan adalah mungkin yang ditanyakan pertama adalah seberapa kita mau punya daya saing sih? Oke. Ya kan, seberapa kita mau punya daya saing? Yang kedua adalah kalau kita merasa memang sudah berpengalaman, punya pengalaman panjang, siapa yang mengakui? Siapa yang mengakui pengalaman kita itu? Siapa yang mengakui pengalaman kita? Experience kita itu juga. Itulah makanya bentuk sertifikasi. Dan di Indonesia adanya hanya di BNSP. Satu-satunya ya. Satu-satunya. Dan itu sudah diakui dunia? Diakui. Setidaknya yang saya ngomongnya adalah standar kompetensinya lah ya. Standar kompetensinya. Ada standarnya ini di lingkup Asia Tenggara dan di Australia itu diakui. Wah, itu jadi pembeda itu. Oke. Tapi segitu banyak profesi yang ada di Indonesia ini, segitu banyak orang yang sudah punya experience, apa mungkin tuh kalau ditanganin oleh BNSP aja? Atau ada
penyelenggaranya tersendiri tuh Coach. Betul Coach. Jadi tidak mungkin istilahnya hanya BNSP sendiri yang bekerja gitu kan ya. Nah, di bawahnya gampangnya gitu ya. Mudahnya di bawahnya itu kita ada yang sebutnya namanya lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi. Betul. Lembaga sertifikasi LSP dong. LSP. Dan itu masing-masing profesi kemungkinan ada beberapa LSP-nya. Betul. Waduh. Betul Coach. Secara bisnis peluang dong. Sangat. Waduh. Sangat. Boleh di-share nggak? Supaya sahabat Akademika Indonesia kalau ada yang ketertarikan bikin LSP itu. Boleh. Secara gedeannya aja nggak boleh. Gedean. Ya. Boleh. Tapi saya kasih disclaimer dulu ya. Kasih disclaimer. Ini selalu yang saya bawa gitu ya. Satu sisi betul kita bicaranya bisnis, kita bicara value of money, tapi jangan lupa ini ada sisi edukasinya. Yes. Edukasinya. Setuju. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita sudah bicara value of money, mengorbankan kualitas di edukasinya. Nah, ini itu yang nggak boleh hilang. Iya. Nggak boleh hilang. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Jangan bisnisnya dulu, baru ininya dulu. Tapi ini adalah kompetensinya dulu. Itu dia. Baru ada bonus, duitnya bonus lah kira-kira gitu. Jadi boleh dong kalau kayak saya yang sedang berjuang ini gitu ya, terus nanti cuma bisa bayarnya begini itu diskon kali. Ada program-program yang bisa kita bantu gitu ya. Ada program bisa bantu. Tadi Coach Tris punya pertanyaan menarik tuh ya. Membangun lembaga sertifikasi profesi. Nah, ini menarik ya. Jadi pertama kali yang perlu dipahami adalah dasarnya dari profesi ini. Dasarnya profesi. Jadi trainer, instruktur profesi. Itu mesti bersertifikat. Ya itu kan? Levelnya berapa kalau trainer? Nah, trainer macam-macam ya kan. Kalau sekarang kita bilang ada dua istilah. Satu SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Itu isinya semua kompetensi. Ya, jadi kalau SKKNI untuk trainer misalnya begitu ya. Trainer kita katakan kompeten yang kayak apa sih? Nah, itu ada. Lihat di situ. Oh, di situ. SKKNI, nama produknya ya. Produknya SKKNI. Dokumennya SKKNI. Dan itu ada beberapa level gitu ya? Betul. Nah, kalau levelnya kita bilang ada yang namanya KKNI. KKNI. Oh, SKKNI sama KKNI. Kalau SKKNI itu adalah standar kompetensi kerjanya. KKNI kerangka kualifikasinya. Ya. Nah, leveling kita bicara di KKNI sebetulnya. Seru nih. Saya pernah ikut itu, ini juga tuh. Apa namanya? Ininya tuh banyak banget tuh dokumen yang mesti diisi, perintilannya gitu ya. Tapi satu hal yang mungkin saya bisa saya sharing ke sahabat akademika juga gitu ya. Ketika proses itu kita lalui, cara kita berpikir, cara kita membawakan itu pasti beda. Dan buat teman-teman yang experience pun sebenarnya walaupun udah sering melakukan, tapi di-refresh lagi ya. Karena kalau mau ngajar misalnya ini, silabusnya bagaimana, ininya bagaimana, berapa jam, metodenya seperti apa. Betul. Itu penting. Betul. Sangat penting ya. Oke. Waduh. Jadi kembali ke yang bikin LSP tadi itu, Coach Felix. Sudah ada berapa banyak sih LSP yang ada di Indonesia ini untuk beberapa profesi yang sedang dikembangkan? Saya akan mulai dengan ini dulu kali ya Coach ya. SKKNI-nya tadi dulu ya. SKKNI itu kan berarti kan ada profesi-profesinya. Ada SKKNI untuk instruktur, profesi instruktur. Ada SKKNI untuk cleaning service. Ada. Oke. Saya ngambil yang mungkin agak asing di telinga kita gitu ya. SKKNI untuk penata rias dan bisa spesifik. Penata rias ada Jawa, ada Minang, ada mana itu spesifik. Itu bisa spesifik. Wis, ada di sana semua. Jadi ibaratnya kalau sudah disertifikasi itu bener nggak sih kok sama kayak keahlian kita itu udah dilindungi oleh negara, udah dipatenin, diakuin ya. Beda ya dengan paten ya. Beda. Tapi ini diakuin ya. Diakui. Jadi kalau kita udah bertahun-tahun profesi menjadi penata rias nih, sudah mendapatkan itu, berarti kita diakui. Untuk misalnya Jawa. Betul. Betul. Kemudian untuk Minang dan seterusnya. Nah, mengaca dari SKKNI-nya gitu ya. Dari SKKNI-nya kita lihat kan profesinya. Berarti kalau saya tidak salah ingat nih Coach, itu sekarang mungkin sudah tembus sekitar ada
1000 SKKNI. 1000 SKKNI itu identik dengan 1000 profesi. 1000 profesi yang sudah yang siap untuk disertifikasi. Oh, yang siap untuk disertifikasikan. Artinya kalau ada profesi yang belum bersertifikat, termasuk dari 1000 itu segera gitu ya. Betul. Dan itu bisa dibuat, standarnya bisa dibuat. Yang belum standarnya bisa dibuat. Bisa dibuat. Nah, ini peluang lagi. Baik, sahabat Akademika Indonesia, dimanapun Anda berada, mulailah dari sekarang. Ya. Apa yang menjadi experience Anda, lebih baik Anda lakukan sertifikasi. Karena mau tidak mau itu menjadi salah satu pegangan juga gitu ya buat kita ya. Apalagi kerasa tuh coach, kalau saya mau ngajar terus ditanyain sama calon klien, udah bersertifikat ini belum Pak? Saya pernah loh jadi asesor nih. Saya ini kan dikredit udah belasan tahun, 19 tahun lah. Wow. Dan saya udah ngasih beberapa kelas tentang kredit. Tapi ketika mengakses kredit seorang AO mikro gitu, saya kalah lu dengan lembaga keuangan kecil gara-gara saya nggak punya sertifikat. Nah itu dia. Itu yang mau nggak mau akhirnya kita harus berini. Saya bahasanya kok suka tidak suka, cepat atau lambat, ini menjadi patokan. Jadi patokan. Menjadi ukuran. Jadi patokan. Jangan-jangan nanti bintang film, penyanyi gitu juga begitu ya. Sangat mungkin kan. Sangat mungkin. Karena profesi. Ya. Saya selalu kasih contoh di beberapa kelas ya. Ini miris sebenarnya ya. Sangat miris buat saya pribadi. Kenapa? Jadi ada proyek besar lah gitu ya, membangun dan diperlukan tukang batu. Yes. Indonesia kurang canggih apa tukang batu? Iya. Ya istilahnya kan Borobudur apa? Iya. Jadi udah zaman dulu dari itu. Iya kan? Jadi. Tapi karena tukang batunya tidak punya sertifikasi, tidak bisa bekerja. Oke. Mau nggak mau akhirnya apa? Impor tenaga kerja yang punya sertifikasi. Hanya seorang tukang batu. Bukan hanya, tapi artinya di level itu yang sebenarnya udah menjadi kebiasaan masyarakat kita. Gitu. Tapi karena standar sertifikasinya nggak ada, akhirnya itu dia. Sebegitu jauh pentingnya ya. Sebegitu jauh sertifikasi ya. Sebegitu jauhnya istilahnya, sehingga yang tadi saya bilang di awal tuh coach. Kita mau punya daya saing yang lebih nggak? Oke. Kita mau benar-benar bersaing nggak? Gitu ya. Kecuali kita puas diri dengan saya puas deh dengan lingkup saya begini, saya masih ada proyek, saya bisa jalan begini, cukup saya gitu, itu cukup gitu ya. Tapi satu titik suka tidak suka harus kepentok deh. Saya udah ngerasain. Jadi saya percaya nih, saya udah ngerasain. Oke, jadi artinya ya mau nggak mau, suka nggak suka harus mengarah ke sana. Tapi pernah nggak ada kan gini, buat beberapa orang yang memang sudah ahlinya di bidang itu, kemudian dia harus mensertifikasi atas keahliannya itu, kan kadang-kadang berpikirnya itu adalah ini nambah-nambah biaya aja, ini proyeknya ini aja gitu. Itu sebenarnya gimana sih Coach kalau menurut Coach Welling nih ya? Ya, balik lagi sebetulnya cara kita melihat ya. Yes. Saya bilangnya cara kita melihat seperti apa gitu ya. Kan ini saya ibaratnya lapangan sepak bola. Iya. Ya, aturan mainnya tuh garis lapangannya. Iya. Kalau kita merasa jago dengan sepak bola, tapi tidak mau, contoh misalnya pertandingan tidak mau pakai seragam, tidak pakai dan segala macam gitu kan, nggak ikut aturannya, nggak bisa main kan? Iya betul. Iya toh, nggak bisa main kan? Nggak bisa. Mau sejago apa nggak bisa main? Nggak bisa. Ya sudah, pilihannya adalah mau ikut main atau enggak. Jadi mau main di sini atau main di lapangan di pinggir sana ya itu. Kalau di sini kejuaraannya itu nanti ada pialanya yang begini-begini, kalau di sini ya sudah. Kira-kira itu ya, semudah itu saja gitu. Okay. Ilustrasi sederhana ya bos ya. Ilustrasi sederhana. Mau ikut main atau ada aturan mainnya. Ikut aturan mainnya atau ya sudah belajarin aturan mainnya di sono gitu. Betul. Kalau mainnya di sono juga tentu hasilnya juga berbeda. Betul. Ibaratnya gini. Karena kebetulan ada satu rekan yang lagi melaksanakan proyek ini ya. Jadi mencari talent-talent sepak bola. Talent-talent sepak bola. Saya cukup yakin bahwa Indonesia nggak kekurangan talent sepak bola. Betul. Tapi belum pernah terekspos dengan
oh ada garis lapangan sepak bola, ada kartu kuning, kartu merah, mereka nggak ngerti semua itu. Ya, tapi banyak talent row yang betul-betul bagus sekali. Gitu ya. Nah ini akhirnya masuk ke sistem, jadi benar-benar pemain bagus, istilahnya kan gitu ya. Nah sama kayak kita profesi ini, kita merasa yang tadi betulnya yang coach itu bilang, saya dulu waktu ngikut ngambil pertama kali, nyemplung di dunia pertama kali ya, dulu nyemplung di dunia sertifikasi pertama kali, sama kan saya udah trainer, kerjaan saya trainer, jabatan di kantor ya trainer. Kenapa mesti harus disertifikasi? Kenapa mesti disertifikasi gitu ya? Tapi tidak, itu jadi upgrade loh. Ketika benar-benar ngikut, oh ternyata yang diajarkan bukan sekedar masalah pengakuannya saja, tetapi thinking framework-nya loh. Framework ya. Framework thinkingnya itu mesti ini ya. Framework-nya. Jadi terarah, teratur, standar ya. Betul. Kan standarisasi ya, standarisasi. Oke. Nah ini yang jadi menarik ya, sebetulnya. Karena bagaimanapun juga kita tetap harus belajar dari orang lain ya. Kita nggak bisa bekerja dengan cara kita. Ya. Tapi kita harus bekerja dengan caranya ekosistem itu bekerja. Betul. Kalau kita harus bekerja dengan caranya ekosistem bekerja, maka kitanya juga ada bagian dari ekosistem itu kan. Mantap. Nah ini ikut menarik lagi nih. Kalau di era digital ini ada tambahan kompetensi yang disertifikasi nggak? Ini saya bocorin beberapa skema ya, skema sertifikasi yang untuk instruktur. Ini penting nih, sahabat akademika yang senang membekali diri untuk menjadi trainer ya. Betul. Ini penting ada bocorannya. Boleh ikut bocorannya. Ada beberapa skema. Dulu skema yang paling ngetren skema pelatihan tatap muka. Dulu ngetren tuh. Pelatihan offline ya. Offline. Tatap muka ya. Semua orang yang mau jadi instruktur harus sepanjang tatap muka ambil sertifikasi ini. Ngetren. Gitu kan. Terus masuk ada leveling. Leveling. Nah, sekarang ini kan sejak zamannya si Om yang baru ini gitu ya. Si Om yang baru ini. Ada challenge tapi ada opportunity baru gitu kan. Nah, ada skema yang dulu jarang sekali dilirik. Tapi sekarang jadi highlights. Yaitu skemanya namanya pembelajaran jarak jauh. PJJ itu juga sudah ada sertifikasinya. Betul. Betul. Sekarang apa yang tidak PJJ? Ya? Itu bagian dari itu sertifikasi sendiri atau bagian dari leveling sertifikasi trainer tadi? Skema tersendiri. PJJ. Berarti orang yang sudah master di PTN belum tentu master di PJJ. Baby bomber nih. Ada jago PTM, tapi di challenge nih di PJJ-nya jago apa enggak gitu ya kira-kira. Harus berstandar ya. Betul. Saya kasih bocoran sedikit kayak PJJ gitu ya. Kita diharuskan menggunakan beberapa tools. Ya. Bisa Zoom, Google Meet, tapi di pas luar itu kita juga di-challenge untuk bisa gunain bagaimana interaksinya ya. Ada tools kayak Miro, nggak tahu pernah explore nggak? Miro, Jamboard. Nah ini materi tools di PJJ banget gitu. Digital learning banget. Jadi nggak ada ya kayak misalnya dosen ngajar, pesertanya sih mahasiswanya sih 150, tapi kayak ngomong sendiri aja. Nah itu dia. Tapi saya dari dulu ketika ini saya belajar nggak apa namanya, kelas saya nggak akan seperti itu, Coach. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa interaktif itu cara belajar yang paling bagus. Itu keren. Itu baik mau di offline maupun online. Itu harus kita bangun itu. Ya. Jadi ya entah kita tanya jawab, entah kita main game, entah kita study case. Bahkan kalau di Zoom itu kan ada breakout room. Betul. Saya udah diskusi. Misalnya jam-jam yang mereka nggak konsennya itu nggak ini, ya kita diskusi. Betul. Gitu. Jadi digitalisasi juga udah ada standarnya. Udah ada standarisasinya. Tuh, saya berandai-andai bisa jadi nanti ada skema gitu ya, atau standar kompetensi konten creator TikTok. Mungkin nanti ada. Bisa jadi nanti ada. Mungkin konten kreatornya tapi platformnya belum di ini ya. Betul. Ya setuju. Karena itu profesi juga. Betul. Dan ke depan kayaknya akan lebih banyak kayak gitu ya, Coach ya? Yang begitu ya. Waduh, ini terima kasih banyak loh. Diminum dulu. Aduh. Kita minum dulu nih. Wah. Aduh.
Wah. Habis ini mau kemana, Coach? Ketemu klien? Setelah ini ya masih ketemu lagi lah ya. Ketemu orang biasa gitu ya? lah ya. Oke. Ini saya senang sekali loh bisa ada waktu silaturahmi, ngobrol, jadi bisa berbagi nih buat sahabat Akademika Indonesia semua terkait dengan hal-hal yang terupdate tentang sertifikasi. Ada ini nggak, Coach? Ada saran terakhir buat sahabat-sahabat Akademika Indonesia semuanya ini? Apa suggest-nya terkait dengan pentingnya sertifikasi ini? Oke. Izinkan saya memberi saran ya para sahabat semua ya. Izinkan saya memberi saran. Tapi sebelum masuk ke saran, tadi saya nyimpen satu pertanyaan yang saya belum jawab. Oke. Pendirian LSP. Oh iya, pendirian itu belum ini ya. Persyaratnya belum terjawab ya. Oke. LSP. Mendirikan LSP ini dibilang sulit, saya kira tidak. Tidak selamanya. Tidak sulit. Kenapa? Yang terjadi selama ini adalah kurangnya informasi bagaimana caranya, gitu ya, bagaimana caranya. Tapi itu sebetulnya mudah kalau saya bilang, karena sudah ada aturan bakunya, pendirian seperti apa, dan seterusnya. Ya, teman-teman juga bisa nanti cari, gitu kan, di peraturan BNSP seperti apa, itu terpublish semua, ada semua. Ada semua itu. Ada semua di ini. Ya, jadi sangat boleh ini. Saya masuk ke saran ya, Coach ya. Oke, siap. Saran saya adalah begini ya, teman-teman. Sama seperti dulu, kayaknya sampai hari ini masih berlaku ini. Sampai hari ini berlaku. Investasi yang paling baik katanya konon adalah yang leher ke atas. Oke, sini ke atas ya. Ya, konon katanya adalah karena nggak akan pernah mati ya. Betul. Akan terus bergulir ya. Betul, karena leher ke atas. Kalau bahasa saya bilangnya know-how. Ketika kita tahu cara benarnya, teorinya, maka kita bisa melakukannya dengan benar. Oke. Jadi know-how. Sehingga itu tetap investasi leher ke atas. Saya ngajak teman-teman, yuk kita sisihkan gitu ya, pendapatan kita, penghasilan kita, investasilah di leher ke atas itu. Oke. Investasi leher ke atas ya. Oke, seru-seru. Realnya termasuk investasi di sertifikasi profesi. Iya. Oke. Jadi sahabat Akademika Indonesia semuanya, luar biasa. Kali ini kita dapat satu saran yang luar biasa. Mungkin sahabat Akademika Indonesia belum memikirkan, ada yang belum memikirkan barangkali ya. Tapi semoga dengan obrolan saya dengan Coach Felix ini menjadi sebuah inspirasi bahwa investasi leher ke atas itu menjadi sesuatu yang penting, investasi yang akan terus berguna sepanjang masa ya. Betul. Mudah-mudahan sahabat Akademika Indonesia semuanya bisa concern dengan obrolan kita walaupun singkat. Nanti kalau ada hal-hal yang bertanya lebih banyak tentang sertifikasi ini atau ada sahabat-sahabat yang perlu dibantu dalam proses sertifikasi atau bahkan kalau ada perlu buat kelas sertifikasi, oke ya Coach ya? Siap. Siap, saya siap bantu. Luar biasa nih sahabat Akademika nih, Coach Felix sudah siap menyediakan waktunya untuk nanti ketika ada sahabat Akademika Indonesia semua yang akan membekali diri dengan sertifikasi apapun ya tentunya ya gini ya. Terima kasih nih Coach Felix ngomong-ngomong. Waduh, waktunya yang luar biasa. Mudah-mudahan Coach Felix tetap sehat, bahagia. Anak-anak gimana? Sehat? Anak-anak sehat. Istri? Sehat. Gimana ya? Kita terakhir waktu itu ketemu di Puncak ya? Puncak. Nggak keras itu. Oh ini, saya inget tuh. Ini luar biasa nih. Sertifikat saya ini dibawa langsung. Nah itu, dan itu berarti tuh. Istri saya langsung ini tuh Coach. Wah, diam-diam Papa udah punya logo Garuda ini ya. Makanya dia pengen. Dia tuh quality control. Ada nggak sertifikasinya? Ada ya? Ada. Ini perlu ini nih. perlu kita realisasikan lagi dia. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Coach Felix dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Buat sahabat Akademika Indonesia semuanya, sehat-sehat selalu, bahagia selalu dan sukses untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.